Kalau negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dipimpin oleh pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, jadikan sidik, amanah, tabligh, fatonah syarat memimpin Republik Indonesia ini. Saya khawatir nanti pada satu saat Indonesia cuman menciptakan pemimpin-pemimpin koruptor dan menciptakan pemimpin-pemimpin boneka. Kalau yang korupsi orang gede mereka diamkan, bahkan kadang-kadang dilindungi. Wa idza saraka fihim adzaif wa aqamul khat. Kalau yang mencuri rakyat kecil, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Hukum sebagai pisau, hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah hancurnya suatu negara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Saya mau buka wawasan saudara. Jangan mau dibodohin. Mari kita buka wawasan kita. Alangkah indahnya pemerintah kalau pikiran Syukuran Makmun dijadikan undang-undang negara. Saya sumbang pikiran. Betul atau tidak? Pemerintah alangkah indahnya kalau negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dipimpin oleh pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, jadikan sidik, amanah, tabligh, fatonah syarat memimpin Republik Indonesia ini. Hah? Boleh nyumbang pikiran. Protokol, ketakutan kamu. Saya nyumbang pikiran. Mengapa? Saya warga negara kok. Memang saya orang Cina, saya orang Belanda, saya orang Jepang. Syukuran Makmun warga negara Republik Indonesia mempunyai hak untuk menyumbangkan pikiran terbaiknya Syukuran Makmun untuk bangsa, untuk negara. Karena Syukuran Makmun beragama Islam, saya jadi pikiran-pikiran terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Saya sumbangkan kepada bangsa saya dan negara saya hari ini. Gitu loh. Jangan terus enak nyuruh kiai. Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Terus apa tidak? Terus apa tidak? Masih ada yang bandel. Sebagian sudah sadar, terserah Pak Kiai. Yang sebagian terus Pak Kiai. Saya mengerti. Mengapa berbeda jawabannya? Kalau berkata terserah, takut Pak Subran berhenti. Kan begitu toh? Kalau bilang terus, nyuruh-nyuruh Kiai. Inilah Islam bicara soal politik. Bagaimana memilih pemimpin? Ada caranya. Saya sumbangkan kepada pemerintah. Pemilihan langsung oleh rakyat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa tidak sesuai dengan ajaran Islam pemilihan langsung? Karena tidak semua rakyat tahu siapa yang pantas jadi bupati. Tidak semua rakyat tahu siapa yang pantas jadi bupati, siapa yang layak jadi bupati. Tidak semua rakyat tahu siapa yang layak jadi gubernur dan siapa yang pantas jadi gubernur. Betul apa tidak? Orang-orang yang mancing di sawah itu, orang-orang yang di pesisir itu, yang mencari udang, orang-orang yang macul di sawah-sawah itu tidak tahu dia siapa yang layak jadi bupati, siapa yang pantas jadi bupati. Tidak semua orang awam tahu. Kalau tidak tahu, mengapa disuruh milih? Akhirnya duit yang berlaku. Betul atau tidak? Milih siapa? Rakyat. Rakyat jawab, saya nggak kenal Pak, pokoknya yang ngasih duit nanti saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak akan saya pilih. Betul apa tidak? Apa akan dibiarkan negara seperti ini nih? Apa negara seperti ini saudara biarkan? Rela dengan money politik. Kalau ini diteruskan, saya khawatir yang bisa jadi pemimpin di Indonesia hanya orang yang berduit. Orang yang tidak berduit tidak bisa jadi pemimpin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka pemilihan dipilih. Dalam Islam ada dua. Ada satu yang memilih itu ahlul imamah. Yang kedua ada disebut ahlul ikhtiar. Ahlul imamah ini orang-orang yang pantas jadi pemimpin kumpul.
di antara mereka saja memilih pemimpin, tidak usah melihat rakyat bawah. Misalnya saya contoh di Indonesia, ada 14 partai politik. Untuk memilih presiden, ketua umum partai politik yang jumlahnya 14 kumpul, pilih di antara mereka untuk jadi presiden. Itu dalam Islam boleh, namanya ahlul a'immah. Saya sumbangkan kepada negara. Kiai Amin, kalau 14 ketua umum kumpul, pilihlah di antara mereka untuk jadi presiden. Aman. Atau ahlul ikhtiar, ahlul khalli wal aqdi. Katakan kalau sekarang DPR, serahkan sama DPR memilih pemimpin. DPR itu representatif wakil rakyat. Insya Allah tidak melibatkan orang awam yang diantara mereka tidak tahu siapa yang pantas jadi pemimpin, siapa yang layak jadi pemimpin. Akhirnya duet yang berlaku. Kalau ini diteruskan pemerintah, saya khawatir dengan sistem pemilihan umum yang ada sekarang ini. Saya khawatir nanti pada satu saat Indonesia cuman menciptakan pemimpin-pemimpin koruptor dan memintakan pemimpin-pemimpin boneka. Contohnya Sukron Makmun. Kalau Sukron Makmun mau jadi bupati di Bekasi, saya keluar duit 20 miliar. Betul apa tidak? Paling sedikit 20 miliar. Gaji bupati, gaji pokok cuma 8 juta. Barangkali dengan tunjangan terima 25-30 juta. 5 tahun jadi bupati tidak cukup untuk mengembalikan modal saya 20 miliar. Akhirnya apa? Saya lalu korupsi untuk mengembalikan modal. Kalau saya mau jadi bupati, dimodalin oleh PT-PT, katakan ada 5 PT, maju Pak Kiai jadi bupati, ini duit 5M, ini duit 5M, 25M. Akhirnya Sukron Makmun menang jadi bupati. Apa yang terjadi? Sukron Makmun akan jadi boneka. PT-PT datang sama saya, tolong Pak Kiai bebaskan tanah itu, saya mau bikin properti perumahan. Pak Kiai bebaskan tanah itu, Pak Kiai kan sudah sukses jadi bupati, saya mau bikin pabrik. Datang lagi PT, tolong Pak Kiai bebaskan tanah itu, saya bikin hotel, dan seterusnya dan seterusnya. Pasti Sukron Makmun walaupun jadi pemimpin tidak membela rakyat, membela yang kasih dana. Maju tak gentar, bela yang bayar. Bagaimana? Mantap. Hah? Ini yang terjadi sekarang. Ya mungkin ada beberapa pemimpin yang masih punya integritas yang jujur. Maka sistem ini saya sumbangkan pikiran pada pemerintah. Jangan dilanjutkan sistem ini, robah. Betul atau tidak? Silakan bupati dipilih oleh DPRD. Silakan bupati dipilih oleh gubernur DPR tingkat 1. Persilakan presiden dipilih oleh anggota DPR MPR. Tidak melibatkan rakyat bawah. Insya Allah tidak terjadi money politik. Kalaupun terjadi hanya sebatas anggota DPR. Betul apa tidak? Ini 260 juta rakyat yang harus dikasih money politik. Ini Sukron Makmun. Terakhir ya. Terakhir itu belum berarti selesai, saudara. Terakhir itu bisa 2 jam lagi. Untuk menuju, ini pikiran saya sebagai warga negara, saya sumbangkan kepada pemerintah. Bagaimana untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menurut konsep Al-Quran. Saya baca ini dalam kitab Revolusi Politik yang dijalankan oleh Umar ibn Abdul Aziz pada tahun 100 Hijriah. Di sini dia mengadakan satu revolusi politik untuk menuju baldatun thayyibatun. Ada 4 pilar. Pilar yang pertama,
musyawarah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lam fattu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Ini ayat jadikan suri teladan. Hai Muhammad, dengan rahmat Allah engkau Muhammad sebagai pemimpin negara lemah lembut kau terhadap rakyatmu. Di samping lemah lembut kau, jangan kau berhati kasar dan berlaku kasar terhadap rakyatnya. Jangan rakyat ditantang. Pemimpin yang menantang rakyat pemimpin yang tidak benar. Rakyat gak punya senjata, rakyat gak punya apa, mengapa kau tantang? Betul apa tidak? Pemerintah bukan menantang rakyat, pemerintah itu lemah lembut dengan rakyat. Fa'fu anhum, hai pemimpin, hai Muhammad, engkau sebagai pemimpin negara, maafkan rakyatmu yang berdosa. Maafkan rakyatmu yang mengkritik engkau sebagai pemimpin Muhammad. Tidak cukup itu Muhammad. Wastaghfir lahum, engkau mintakan ampun kepada Allah. Mudah-mudahan rakyatnya diampuni oleh Allah. Wasawirhum fil amri, hai Muhammad, bermusyawarahlah kau dengan umatnya. Rasulullah yang Nabi, Rasulullah yang Rasul, musyawarah dan segala hal dengan para sahabat. Contohnya perang Uhud, perang luar kota, apa perang dalam kota? Kalau perang dalam kota, rakyat sipil akan menjadi korban. Musyawarah perang di luar kota supaya rakyat sipil tidak jadi korban. Yang jadi korban cuma tentara di lapangan itu. Ya sudahlah, nggak usah ribut, mengapa sih? Yang mestinya ribut tuh saya. Sudah nggak tidur satu malam, badan saya rasanya ringan ini. Sudah, saya singkat aja. Satu ketika saya uraikan yang panjang lebar. Yang kedua, untuk menuju baldatun thayyibun wafur. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang paling penting dalam Islam, siapa yang menjadi pejabat? Siapa yang menjadi pejabat? Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, mengangkat lurah, mengangkat camat. Berikanlah jabatan ini kepada orang yang profesional, orang yang ahlinya, yang bersifat sidik, amanat, tabligh, fatonah. Berikanlah jabatan kepada mereka. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Yang ketiga, hukum yang harus ditegakkan dengan adil. Rasulullah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Asia. Rasulullah meletakkan manusia depan hukum sama. Rasulullah menceritakan kehancuran suatu bangsa. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang korupsi orang gede, mereka diamkan, bahkan kadang-kadang dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Kalau yang mencuri rakyat kecil, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Hukum sebagai pisau, hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Inilah hancurnya suatu negara. Bagaimana? Betul. Di sini hancur satu negara. Rasulullah bersumpah, "Wallah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat qatudiyada." Demi Allah, kalau saya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.